meninggal dunia dengan tawak, tentu sekali rumah kita, rumah pelunggum Sami akan ditempati oleh anak-anaknya. Maka balik sa tiang pelunggum tetau si anak jari niki. Nggih, datang tiang pelunggum orang yang sudah meninggal dunia, orang tua kita. Lalu berdiri tiap malam di depan rumahnya. Lalu mereka mengatakan, ya man sakana buyutana. Dengan sak momo tilik balik. Dengan sak momo tilik balik. Dengan sak meruk tilik balik. Wahai orang yang menempati rumahku. Lantaran pelunggum Sami kan kadang-kadang kita jadi dengan toak niki subhanallah. Solat tatbiak balik. Waalaikumsalam. Solat tatbiak balik lagu untuk siapa rumah kita itu? Untuk anak-anak kita. Untuk keluarga kita, ahli waris kita. Tapi kadang-kadang yang bikin sedih, yang menyedihkan adalah kadang-kadang rumah tiang pelunggum Sami tempati orang tua kita sudah meninggal dunia. Kita sebagai anak yang tepati rumah itu, tapi jarang anak-anak kita mengingat kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, yang telah membangun rumah itu. Tiang pelunggum Sami luik makin para jamaah balin dengan toak tot momot, lagu kadang-kadang balin dengan toak mau tahu tot tinduk tedam, lagu dia tuah ingat ojok dengar saya pin balik. Nah itu bahasa Nabi SAW. Ya man sakana buyutana, ya bahasa dengan sak mati niki. Ya man sakana buyutana, wahai anakku yang menempati rumahku tinggal. Nggih. Waktasamu amwalana, wahai orang yang membagi-bagi amwalana, harta-hartaku. Tiang pelungguh meninggal dengan tawak berbagi duit banda. Warisan-warisan semua dibagi. Ada rumah bangkat, ada rumah kebun, ada rumah mobil, ada rumah motor, ada rumah TV. Semua dibagi-bagi. Ya man sakana buyutana, waktasimu amwalana. Wahai orang yang membagi-bagi hartaku. Bahkan kelambin dengan toat kadang-kadang itu lain turun. TV kadang-kadang mati dengan toat. Niki bisa tangkut. Apa bahasa dengan samati? Hal minkum min ahadin yazkuruna. Apakah harap dengan saya ingat? Wahai anak-anakku, apakah ada di antara kamu yang menempati rumahku, yang memakai pakaianku, yang membagi harta-hartaku? Apakah ada di antara kalian yang ingat kepadaku? Dan ikilah unin arwah yang pelungguh orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bilang malam membekuih kena menu. Bila kalian bekuih alfa marat, 1000 kali mereka manggil anaknya tiap malam. Ya man sakana buyutana, wahai orang yang menempati rumahku. Ya man, ya manikta sama amwalana, ya manikta samu amwalana. Wahai anak-anakku yang membagi harta-hartaku. Apakah arah nande ili antara kamu pada saya ingat jokaku? Coba kita pikir para jamaah. Berapa kali kita tiang pelunggum Sami ziarah ke kuburan orang tua kita? Pernah hendak dalam sekali, dalam seminggu 1 kali? Wah matunde ketua jujur wah matunde pelihara nonim lebaran doa di malebara duri kembe nampen de mana di malalu di malalu boyak kubur alemak lebara nun. Padahal tiang pelunggum disunatkan setiap hari Jumat kita ziarah ke kubur orang tua kita. Kembali mun bangkat dina amak mumtawon doang tahu. Kalau sawah orang tua kita tahu tempatnya. Bahkan setiap hari kita ke sawah. Bahkan setiap hari kita ke kebun yang ditinggalkan oleh orang tua kita, tapi kuburan mereka pernah ndak Anda kunjungi setiap hari? Angka iya kena gapuk meni-meni wani. Mau anu kena angka mau mandi wah lalu anu onjak mana-mana hingga sembahyang mau bacian petihe. Maka para jamaah ada tiang baca dalam kita ketika kita sholat tiang pelungguh demem inggas baca petihe nendek nyerepak ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Ketika imam waladhdallin, maka jangan pelunggum teruskan amin, jangan. Apa yang kita baca antara dhalin dan amin itu Rabbighfirli wali walidayya. Maka 3 kali kita disuruh beristighfar, memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita. Dalam sholat 2 kali. Di mana tempatnya? Pertama, antara tiang pelunggum Fatihah dengan amin. Yang kedua, ketika kita sujud terakhir, kita disuruh membaca Rabbighfirli wali walidayya. Dan selesai sholat 1 kali Rabbighfirli wali walidayya. Paling tidak. Lagu ni kadang-kadang dek man salam imam dulu Jumat, wah tak bubak. Datun dek. Mbe ya. Mana dia? Angkat tangannya. Subhanallah. Maka mudah-mudahan kita sadar saat ini. Amun diharap dengan toa tampurayan ibu bapa, mungkin dinarat kata berbalik sila. Kalau tidak ada orang tua kita, jadi payah mencari rezeki. Sampai kita hidup, sampai kita besar, sampai kita menikah, sampai mereka meninggal dunia, rumah pun mereka tinggali untuk kita. Sawah pun ditinggalkan oleh mereka untuk siapa? Untuk kita sebagai anaknya. Namun kita tidak pernah mengingat kedua orang tua kita. Maka orang tua kita tiap malam turun. Sabda Nabi, apa katanya? Ya ahli ya auladi. Wahai anakku, wahai kerabatku, wahai keluargaku, ya man sakana buyutana, wahai anak-anakku yang menempati rumahku. Apakah ada di antara kamu yang ingat kepadaku? Maka inilah sebagai gambaran bahwa kadang kita banyak lupa kepada kedua orang tua. Yang penmulai detik niki tiang pelunggum sami demit sembahyang niki adil sa demin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa bacaan pelunggum sami? Rabbighfirli wali walidayya, baru amin. Itu caranya. Pernah pelunggum amalkan niki demu hamalan badek? Hah? Tetap Rabbighfirli lagu pira antam batal. Selah antara Fatihah dengan amin itu. Ye tante baca dia. Ye tante baca. Kenapa tiang pelungguh baca selah antara Fatihah dengan amin itu? Supaya bacaan Fatihah yang dibaca saat sholat itu orang tua kita juga mendapat pahalanya. Rabbighfirli wali walidayya. Baru setelah sujud terakhir kita lama di sana kalau bisa. Lama, agak lamaan sujudnya. Paling tidak setelah kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal 3 kali, maka jeda sedikit, paling tidak baca 1 kali Rabbighfirli wali walidayya. Lalu selesai sholat, apa yang dibaca? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa liman huququn alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu dibaca selesai solat. Jadi dibilang waktu niki 3 kali paling dek bacaan dengan taat Fatihah. Namun ia pun dengan taat so ninggal dunia ya man sakana buyutana waqsamu amwalana, wahai anakku yang membagi warisanku. Hal minkum min ahadin yazkuruna, apakah arak li antara kamu sa pikiran aku? Wa yatafakkaruna, apakah ada di antara kamu yang memikirkan aku? Fi gharabatina, dalam terasingan kami. Tiang pelunggum orang tua kita dalam keadaan terasing. Walaupun menjak kubur bareng tahu, tapi kubur itu dinamakan Baitul Wahdah, Bali mesak-mesak. Nggih, dinarak dengan tekancang tu dalam kubur.
fi sijnin tawil wa ana fi sijnin tawil. You ni dengar sak mati niki dengan taat. Wa ana fi sijnin tawil, dan saya berada dalam penjara yang sangat panjang. Ibarat kubur niki adalah penjara yang sangat panjang, sangat sempit. Nggih. Nah, maka para jemaah, apa yang diminta oleh orang tua kita? Farhamuni biddu'a, maka kasih sayangilah aku dengan doa. Wa tilawatil Quran. Yang kedua, pertama, cara mengasihi sayangi orang tua kita adalah pertama dengan doa, yang kedua dengan bacaan Al-Quran. Yang ketiga dengan apa? Yang ketiga adalah dengan kita banyak-banyak bersedekah kepada ibu bapak kita. Sedekahkan mereka. Maka alhamdulillah para jamaah, menjadi tradisi tiang Pulunggum Sami. Alhamdulillah, baik di Lombok, di Bima, di Dompu semua. Alhamdulillah, kita tradisinya adalah kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kita zikirkan seperti malam ini. Niatnya apa? Tidak lain dan tidak bukan, tujuan niat dan kita adalah untuk supaya orang tua kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sabda Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nggih, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, yarhamukum man fis, sabda Nabi SAW. Nggih, apa sabda Nabi Muhammad SAW? Doaul tiang Pulunggum Sami walid, doa anak ala nggih walidihi makbulatun, yaitu doa anak kepada kedua orang tuanya sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nggih almarhumah orang tua kita sudah meninggal dunia, maka mari kita doakan orang tua kita, bilang waktu, bilang saat, lantaran mereka itu para jemaah sangat membutuhkan doa, sangat membutuhkan yang namanya Fatihah dari anaknya yang sudah yang masih hidup. Itu sabda Nabi, yarfaul azab alal amwat bidu'ail ahya. Diangkat siksanya orang yang sudah meninggal dunia itu bidu'ail ahya, dengan doanya orang yang masih hidup. Itu hikmahnya. Ya hikmah nangka arak dengan irup cara mati. Ande tiarak tiang Pulunggum Sami diarak dengan irup selaput mati bareng. Maka tiang Pulunggum saya doa. Maka apa hikmahnya? Pulunggum arak juluan, arak murian meninggal dunia, supaya ada yang mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiang akan lari sedikit. Kenapa tiang Pulunggum ada tradisi? Kalau di Lombok, kalau di tempat ini, di Lombok, dimanapun, di Dompu, Sembawang sama saja. Karena kalau di Arab niki kan kadang-kadang, kalau di Jawa sampai 3 malam zikirnya. Kalau di daerah lain kadang-kadang ada yang 7 malam. Muniki jak sampai pira tetap siwak nggih. Apa alasannya? Apakah ada dalilnya? Kita zikir sampai 7 malam, asimam 9 malam. Mau kadang-kadang enggak antar tunda, mau jadi tuan guru niki malam telu, malam itu dan malam kembali di Arab malam nyekek nanti. Dituah tundang malamnya ken, jarang. Yang sering tuan guru diundang malam ketiga, malam ke-7 sama malam ke-9. Ada apa? Tiang baca dalam kitab, nama kitabnya para jamaah Kashful Ghaibiyah, nama kitabnya. Disebutkan di sana kenapa ada malam ketiga, malam ke-7, malam ke-9. Ternyata di sana disebutkan para jamaah sadayat yang hormati, idza kharaja ruhul mu'minin min badani bani Adam, apabila keluar roh orang yang beriman dari jasadnya, wa madha salasata ayyamin, dan sudah lewat orang yang sudah meninggal itu dikuburkan 3 hari 3 malam. Malam keteluun jarin nggih. Apa yang terjadi malam keteluun sehingga ada malamnya malam nelung. Malam itu nelung bahasa Lombok, nelung. Malam nelu, apa ada doang nelung kaca nelu pada. Nggih lagu ndek tundang malam nelu te. Nggih waktu Maulid munane kelalu le maru jok malik tula jok latonda lain. Mukalalah kani lagu ieu aneh. Nggih. Nah, kenapa ada malam ketiga?
Sabda Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat bahwasanya apabila orang itu meninggal dunia, terus tiang pelunggum sudah dimakamkan, dikuburkan misalnya, atau orang sudah meninggal dunia, setelah lewat 3 hari 3 malam, maka orang yang sudah meninggal dunia itu yaqulur ruh, maka rohnya berkata kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Kuasa. Apa yang terjadi malam ketelu? Roh niki minta izin kepada Allah. Ini malam ketelu itu ending izin nyawa cok nenek. Roh kita meminta izin jok Allah Ta'ala. Apa bahasa roh tiang pelunggu? Ya Rabbi a'dina li hatta andura jasadi fi qabri. Wahai Tuhanku, azinali, ya Allah izinkan aku, andura jasadi fi qabri, untuk melihat jasadku di dalam kubur ya Allah. Itu kata roh tiang pelunggum apabila lewat malam ketiga. Apabila malam ketelu. Nah malam ketelu niki yang penarak malam nelu, ia tan eding izin roh niki ya tilik ruang jasa tentu kubur ibu-ibu. Maka apa firman Allah kepada roh itu? Aku izinkan kamu untuk melihat jasadmu di dalam kubur, manik Allah Subhanahu wa taala. Lalu roh itu pergi ke kubur. Wa yanzuru jasaduhu min ba'id. Maka roh orang yang beriman itu melihat jasadnya di dalam kubur. Apa yang terjadi di malam yang ketiga itu? Elek malam sak ketelun seno, ye pontelek isi roh tiang pelungguh meruan jasad tu kubur. Faqad kharaja min manharaihi wa min famihi qaihun wa damun. Elek malam sak ketelun niki para jamaah, ye tan ending izin nyawa tiang pelunggum jok Allah Ta'ala. Apa manik Allah lalu tangga ruan jasa temaluh tu manik Allah jok roh, karena kalau kita meninggalkan berpisah roh kaje jasa. Nah tiang pelunggum selama 1 bulan tebing meruk juluk roh dengan sabari malik balik selama sebulan. Nah lalu nending izin jok Allah, ya Allah a'dina li ya Rabbi a'dina li hatta anzura jasadi fi qabri. Ya Allah berikan aku izin untuk melihat jasadku di dalam kubur ya Allah. Akhirnya diberikan izin oleh Allah. Lalu tanggaan manik Allah Ta'ala. Demen tangga ruang jasa tisi roh tiang pelunggum dengan samati niki malam ketelun. Maka faqad kharaja min man kharaihi wa min pamhi wa min uzunaihi. Nggih, damun wa qaihun. Ye tan sugul darak kancenat, langan luang irung, luang kentok, luang biwis. Ye tan sugul darak, ye tan sugul lenat. Langan luang irung biwih dengan sak mati niki. Itulah jasad yang pelungguh yang kita pelihara, yang kita jaga setiap hari. Enggak tiang pelungguh mut jaga awak kedoang demet lapah mut pebasuh. Dan bau lapah melet sili. Lagu mun awak tiang pelunggum sami kotor mut sabun, tapi nyawa kita bagaimana? Roh tuah tebing mangan atau ndek? Tunas. Roh nyawa tuah beng mangan atau ndek? Dia tuah beng. Apa tiang pelungguh makanan roh? Makanan roh itu adalah zikir. Minuman roh adalah tiang pelunggum sami, makanan roh adalah zikir. Menjadi minuman roh rohani adalah tiang pelunggum sami, pengajian barak niki. Yang penamun tiang pelunggum sebut tuan guru kan, marilah kita dengarkan siraman rohani. Siraman rohani. Apa mek siram mangkin? Ak siram apa? Roh mak siram. Jendek kasiram awak kamjak nanti. Siraman rohani. Apa siraman rohani itu? Pengajian. Karena roh itu akan minum dengan pengajian. Karena roh kita akan sehat dengan zikir. Lagu kadang-kadang ke kabut dan zikir. Arah tu balik subhanallah. Demetena zikir satu satak niki mo oleh-oleh ente satu si nasi kaput mo unit. Wah dia sesuai upah tu ni. Dia sesuai am zikir am tatupa pemilih zikir. Subhanallah, demi zikir ndek kena la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha uyunin pertama ngone kelelah kuning.
Padahal itu adalah makanan rohani. Ya ampun, namun nyawa awak niki para jamaah, kalau jasad kita itu setelah meninggal dunia dikuburkan 3 hari 3 malam, sabda Nabi, faqad kharaja min man kharaihi wa min famihi qaihun wa damun wa qaihun, akan keluar dari mulut orang yang mati itu darah dan nanah. Siapa tersolan tiang pelungguh biwih dengan samati niki si kapas, si bunga kan. Kalau orang meninggal dunia kan ditutup mulutnya, dimasukin hidungnya kapas, dimasukin telinganya itu kapas, supaya apa? Tidak keluar darah. Namun apalah daya, kalau sudah 3 hari 3 malam, maka jasad kita keluar darah, keluar nanah dari mulut, dari telinga, dari mata. Paling julun loas dalam kubur niki mata, paling julun loas. Nah, mau terus demen seriuk ruang jasa tertiki sama no ruang sogol darah nat, sedihlah roh kita. Apa kata roh kepada nyawa kita? Ya jasadil miskin, atazkuru ayyama hayataka, wahai jasadku, kata roh kita, atazkuru ayyama hayataka, ingatlah engkau tatkala engkau hidup dulu, engkau bersih, engkau dipakaikan baju. Namun aku nin roh niki para jamaah tidak pernah saya diperhatikan. Alangkah miskinnya nasibmu, kata roh kepada jasad kita. Mentiru marah nasib bagi wahai apa jasad kuning nyawa. Nangis roh kita, pulang ke rumah. Lalu di malam yang ketiga pulang dia sambil menangis. Wahwa ya baki bukaan syadida, nangislah roh kita sampai ke rumah. Sampai rumah, sampai balik apa ni roh tiang pelunggu. Ya ahli ya auladi, irhamni berdoa. Baru ini sabaru, ya Allah, ya keluargaku, kasih sayangilah aku dengan doa. Maka mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada almarhumah Marijah, nggih, mudah-mudahan nggih doa-doa dari malam pertama sampai malam saat ini dan zikir-zikir, mudah-mudahan ia sebab dia tekican ibunda tiang niki, mudah-mudahan tekican kuburnya menjadi taman daripada taman surga, dan mudah-mudahan diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa ada malam ketujuh? Malam itu, di malam yang ketujuh itu juga roh kita minta izin kepada Allah untuk melihat jasadnya di malam yang ketujuh. Malam ketelun, malam kepitu, niatan ending izin nyawut ni kijok nenek. Ya Allah, kata roh kita, berikan saya izin untuk menjenguk jasadku yang ada di kubur. Apa manik Allah? Lalu manik Allah Ta'ala. Diberikan izin oleh Allah. Lalu pergilah roh kita ke kubur. Lalu dia melihat dari jauh jasadnya yang sudah di dalam tanah. Apa yang terjadi malam ketujuh? Apa yang terjadi? Apa terjadi malam kepitut? Faqad kharaja min man kharaihi wa min famihi dudan katirah. Ia tansugul olat. Ia tansugul olat langan luang irung luang biwih dengan samati malam sakepitu. Keluarlah ulat tiang puluguh mangkin dit bani olat. Lagu lemak mun mati, awak kita akan menjadi makanan olat. Samokohan je beli olat nanti. Harap mokohan teh je iya besuhan olat. Nenek tersinggung ke tuan, muka tersinggung ke tuan ni. Ndek nak beli rokok bareng. Nah, kecok. Tiang masih mokoh. Mau sedangkan awak ni kijari makanan olat. Demen malam kepitu doang wasogot. Olat langan luang biwih, luang irung dengan samate niki. Ngecek olat dan sogol para jemaah langan luang irung luang biwih. Nangis nyawut niki, wahwa ya baki ruhuhu, maka rohnya menangis. Apa ni nangis meoleh roh niki malam ketujuh, tidak sanggup melihat jasad yang sudah keluar ulat dari lubang hidung. Oleh sampai balik nangis. Ya ahli irhamni bitilawatil Quran. Datang balik, subhanallah. Anak-anak, irhamni, pria agama aku ni nyawa niki malam kepitu.
Bitilawatil Quran, baca kembek Yasin. Lagu anak ni tolek-tolek, gedok-gedok. Menonton dengan baca Yasin sadun main TikTok. Di malam yang keberapa lagi? Saat ini malam yang ke-9. Apa yang terjadi malam ke-9? Malam ke-9 juga pelungguh datanglah mengizin roh kita, minta izin kepada Allah, ya Rabbi a'dinali hatta anzura jasadi fi qabri. Ya Allah, izinkan aku melihat jasadku di dalam kubur ya Allah di malam yang ke-9 ini ya Allah. Akhirnya diizinkan oleh Allah, lalu melihatlah roh itu dari jauh, melihat jasadnya. Ternyata di malam yang ke-9 itu, yang semula olat niki sogol langan luang irung luang biwit, di malam yang ke-9 wah bengkak awak niki sudah keluar penuh niki, awak niki wah ngempuk, akhirnya ulatnya sudah kemana-mana. Di malam yang ke-40 yang penara aran malam metang dase almarhum almarhumah, apa terjadi tu? Wabih wa tekakan tiang pelunggum sami niki daging kita. Ele malam ke-100 hari tiang pelunggum tinggal tulang menulang saja. Nikilah ruang keadaan tiang pelunggum di dalam kubur kalau kita sudah meninggal dunia. Mau kira-kira apa ya jadi persiapan? Ada sandi tekakan awak isi tak olat dalam kubur. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada 10 golongan orang yang dipelihara jasadnya dari kubur. Mbaya sa 10 seno, insyaallah lain waktu dan kesempatan tiang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih. Ila hadan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa sulli afrin wa al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina ثم إلى حضرة جميع إخوانهم الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين العارفين المصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين لهم الفاتحة. الرحمن يوم الدين. Kita khususkan Fatihah dan zikir doa khususkan untuk almarhumah Ibu